Hari ini kita memasuki materi yang ketiga tentang aksi peduli COVID bersama dengan Satgas Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik. Jadi nanti anak-anak bisa menyimak bersama dengan pemateri saat dipaparkan oleh pemateri. Anak-anak bisa mencatat di kertas yang sudah disediakan anak-anak masing-masing. Jika nanti ada anak-anak yang ingin bertanya, bisa raise hand kepada partisipan seperti yang sudah diajarkan Bu Vida tadi, nggih. Oke, langsung saya mulai. Ibu Rita Nawahyuni. Ya. Ya, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Suara saya bisa didengar? Alhamdulillah bisa didengar oleh anak-anak Ibu. Baik. Oke. Kita dari SMP Muhammadiyah Limambunga, Ibu. Ini adalah peserta Fortasi atau MPLS siswa SMP Muhammadiyah Limambunga. Ya. Saya perkenalkan dulu, Bu. Saya adalah Bu Vida, guru dari SMP Muhammadiyah Limambunga. Ini adalah pemateri kita, anak-anak. Dia adalah atau tim Satgas COVID-19 dari Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik. Yang bernama Ibu Rida Mailana Wahyuni, sarjana keperawatan nurse. Dia tanggal lahirnya adalah 19 Mei 1966. Alhamdulillah Ibu sudah menikah dan memiliki dua anak laki-laki dan sudah bisa dimulai, Ibu. Baik, terima kasih Mbak Bu Ida. Cepat kami persilahkan Ibu, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah dan guru-guru di SMP Muhammadiyah Limambunga. Anak-anakku beserta Fortasi. Enggak, langsung ya, dari sini. Sebentar anak-anak ya. Bu Ida bisa dibantu, bisa lihat filenya bukan? Oh, nggih. Filenya bisa ditampilkan enggak? Oke, bisa Ibu, sebentar nggih. Klik di sini atau halo. Udah. Oke. Ampun Ibu nggih. Baik. Anak-anakku peserta Fortasi, tadi sudah dikenalkan sama Bu Ida ya. Saya Bu Rida dari Sakit Muhammadiyah dari tim COVID-19. Saat ini adalah lagi gencarnya ya pada saat
pandemi COVID. Kira-kira anak-anak sudah tahu ya? Siapa? Dari sana ya Pak? Next ini, Kak Isa. Next, Bu Rida. Oke. Langsung sini nggih, Bu. Ya lanjut. Ini tadi sudah dikenalkan. Nah, coronavirus. Coronavirus itu adalah keluarga besar dari virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya 2 jenis coronavirus yang diketahui. Dan ini coronavirus itu sudah lama adanya, bukan hanya saat pandemi aja, saat ini aja. Bukan coronavirus 19 aja, tapi sebelumnya sudah ada MERS dan SARS. Itu juga yang disebabkan juga oleh coronavirus. Nah, saat pandemi sekarang, COVID-19 ini juga disebabkan coronavirus, tapi dari jenis yang lain dan baru ada kali ini. Jadi COVID-19 atau yang lebih dikenal dengan COVID ya, masyarakat adik-adik mungkin kenal, ada yang kena penyakit COVID, ada yang kena penyakit COVID. Nah, itu penyakit menular yang disebabkan oleh severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. Jadi SARS-CoV-2 penyebabnya ya. Next, Buddha. Ya. Lanjut. Nah, dari SARS-CoV-2 ini diidentifikasi pertama kali di mana? Di Wuhan pada tanggal 31 Desember 2019 di Wuhan, Cina. Ya, mungkin adik-adik anak-anakku sudah pernah dengar ya, dari Wuhan, Cina, penyebab pertama ditemukannya penyakit COVID. Nah, pada tanggal 30 Januari baru ditetapkan WHO sebagai darurat kesehatan. Darurat kesehatan masyarakat itu baru ditetapkan WHO pada tanggal 30 Januari 2020. Kemudian tanggal 11 Maret kemarin baru ditetapkan sebagai pandemi. Pandemi COVID. Karena apa? Sudah menyebar ke seluruh dunia. Pandemi COVID itu adalah penyakit yang sudah menyebar ke seluruh dunia, ke daratan geografis yang sebagian besar dan menyebar ke seluruh dunia. Sedangkan di Indonesia sendiri baru melaporkan adanya COVID tanggal 2 Maret 2020. Nah, ini dari gejalanya. Gejalanya itu mirip pneumonia. Pneumonia itu penyakit yang sudah lama terkenal ya. Penyakit pneumonia itu penyakit sesak. Kalau tidak saat pandemi ya murni sebagai penyakit pneumonia atau sesak yang ada paru-paru aja. Sedangkan kalau ada tanda-tanda pneumonia pada saat ini yang pada wabah COVID, maka dimasukkan sebagai gejala COVID. Ya. Sedangkan kalau penyakit pneumonia sudah lama itu sebelum ada pandemi ya cuma murni sebagai pneumonia aja. Next, Bu Ida. Kemudian dari gambaran umumnya, SARS-CoV-2 adalah virus yang baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia dan menyebabkan coronavirus disease, penyakit coronavirus atau COVID-19 itu. Nah, penyakit COVID ini perantaranya adalah manusia. Ya. Jadi dari manusia ke manusia. Nah, kalau faktornya manusia, bagaimana kita cara pencegahannya? Nanti kita lanjutkan, kita urai dari pencegahannya. Gejalanya sendiri apa? Mulai dari ringan sampai berat. Ya.
Kalau ringan bisa demam, batuk, nyeri tenggorokan. Kalau sampai berat sampai sesak. Ya. Sampai sesak, terus anosmia, tidak bisa membau. Itu ciri khasnya. Ya. Di masyarakat kita, di Indonesia sendiri 80% umumnya gejala ringan sampai sedang. Yang 15% baru gejala berat, sedangkan 5% perlu perawatan intensif di ICU. Kemudian kasus itu menjadi berat, kasus penyakit COVID itu menjadi berat, terjadi pada orang-orang yang mempunyai penyakit komorbid atau penyakit penyerta. Misalnya pasien itu dengan penyakit jantung, penyakit diabetes, punya penyakit paru yang kronis, darah tinggi atau hipertensi, punya penyakit kanker, atau orang yang daya tahan tubuhnya rendah, orang tua, ibu hamil. Nah, itu yang memperberat atau perokok. Ya, itu menjadi memperberat penyakit COVID itu. Sehingga banyak di masyarakat, oh itu penyakit jantung kok dibilang corona, karena punya penyakit jantung, kena corona sehingga memperberat penyakitnya. Seperti itu. Next, Bu Ida. Next, lanjut. Nah, gejalanya ini tadi. Gejala ringan sampai berat. Ringannya misalnya batuk, pilek, nyeri tenggorokan. Tadi. Kemudian masa inkubasinya, perjalanan penyakitnya, masa inkubasinya rata-rata 5 sampai 6 hari. Dengan ring antara 1 sampai 14 hari. Itu lanjut, next. Nah, cara penularannya bagaimana penyakit COVID itu? Cara penularannya melalui kontak. Kontak itu sentuhan, baik sentuhan langsung maupun tidak langsung. Contohnya kalau langsung, kita bersalaman, bersentuhan dengan dengan orang yang menderita COVID. Dengan salaman, ciuman, bersentuhan. Kalau tidak langsung bagaimana cara kontaknya? Misalnya, ada orang yang berpenyakit COVID, kemudian batuk, bersin, kena meja, nah kita sentuhan dengan mejanya, kita pegang handle pintu, secara tidak memegang handle mobil, ya itu secara kontak yang tidak langsung. Atau droplet. Droplet itu melalui percikan lewat udara, ya, cairan tubuh. Makanya kita harus menggunakan masker supaya terhindar dari droplet itu tadi. Atau airborne, droplet atau airborne. Airborne itu kuman yang melayang di udara. Karena apa? Memang COVID itu ditularkan melalui kontak dan droplet, tapi tidak menutup kemungkinan bisa menjadi airborne, menjadi partikel yang lebih kecil, kurang dari 5 mikro. Sehingga kuman itu bisa melayang-layang ke udara. Misalnya ada tindakan-tindakan pada pasien COVID sehingga menimbulkan aerosol, percikan yang melalui udara, seperti itu. Kemudian bisa juga melalui fekal oral. Fekal oral melalui saluran pencernaan. Kemudian muntahan. Kemudian bisa juga melalui konjungtiva mata. Makanya kita saat COVID sebelum cuci tangan sebaiknya tidak menyentuh area wajah. Ya, karena konjungtiva, mukosa, jadi konjungtiva mata, mukosa di hidung, mulut itu bisa
menjadi tempat masuknya kuman, juga bisa tempat keluarnya kuman. Bagi penderita yang sudah ada penyakit di tubuhnya, jadi mata, hidung, mulut itu sebagai keluarnya penyakit juga bisa. Dan orang yang sehat bisa menjadi tempat masuknya kuman. Jadi area wajah sebelum cuci tangan sebaiknya tidak menyentuh area wajah. Ya. Lah, waktu paruh SARS-CoV-2 dalam aerosol dalam udara itu 1,5 jam. Kalau menempel pada tembaga bisa lebih kurang 1 jam, pada kardus 3-4 jam, pada stainless steel bisa 5-6 jam, dan pada plastik bisa 6-8 jam. Untuk waktu tinggalnya SARS-CoV-2, jadi kalau SARS-CoV-2 itu bisa MERS atau SARS, tapi kalau SARS-CoV-2 itu yang COVID-19. Oke, lanjut Bida. Nah, ini perbedaan antara droplet atau percikan dan kuman yang melayang di udara atau airborne. Jadi yang droplet itu kumannya kurang lebih dari 5 mikron. Sehingga dalam jarak kurang lebih 90 cm sampai 1 meter itu kumannya bisa turun ke bawah dan menempel di bawah, jatuh. Sedangkan kalau airborne itu kumannya lebih kecil lagi, kurang dari 5 mikron. Bisa melayang-melayang di udara sampai bisa 1,8 meteran. Makanya kita sebaiknya menggunakan masker yang triple atau masker bedah yang ada di masyarakat itu biasa disebut dengan masker bedah. Karena apa? Kumannya bisa lebih kecil ya dalam menyaring ke pernafasan kita. Lanjut Bida. Nah, ini penggolongan dari penyakit COVID, ada yang disebut dengan orang tanpa gejala atau OTG, tidak ada gejala, memiliki risiko tertular, dan kontak erat dengan pasien yang positif. Jadi OTG itu orang yang kontak erat dengan pasien yang sudah dinyatakan konfirmasi. Jadi ada keluarganya yang positif, swabnya sudah ditetapkan sebagai konfirmasi COVID, sehingga orang di sekitarnya bisa disebut OTG tanpa gejala. Kalau tidak ada keluhan berarti OTG tanpa gejala. Kalau ODP, orang dalam pemantauan, jadi orang yang demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, terus kemudian ada riwayat yang dulu disebutkan riwayat, tapi sekarang sudah menjadi tinggal karena di Gresik kita sudah menjadi zona merah. Jadi yang tinggal di daerah zona merah atau perjalanan dari zona merah. Nah, kalau PDP itu pasien yang orang yang sudah sakit ringan ditambah lagi dengan adanya sesak atau pneumonia. Atau yang pneumonia itu radang paru-paru. Itu yang dinamakan PDP. Dan kalau konfirmasi atau pasien COVID yang sudah dipastikan COVID adalah ditambah dari pasien PDP ditambah dengan adanya hasil swab atau PCR. Swab yang positif atau PCR yang positif itu yang dinamakan konfirmasi. Nah, kontak erat adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau kunjungan. Jadi pada kontak erat dengan pasien kasus PDP atau konfirmasi dalam 2 hari sebelum kasus itu timbul. Itu penggolongan dari penyakit COVID-19. Lanjut Bida. Next. Nggak bisa. Selesai. David,
bisa di next. Kita lanjutkan. Lanjut. Oke. Nah, 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu ya, adanya ada keputusan menteri yang terbaru terkait dengan penyakit COVID ini, yaitu nomor 413 tentang pedoman pencegahan pengendalian coronavirus disease, yang digolongkan dari PDP, ODP, OTG dan sebagainya, itu sudah diganti definisi operasionalnya. Digunakan dari KMK yang baru ini menjadi kasus suspek, kasus probabil, kasus konfirmasi, kontak erat, pelaku perjalanan, selesai isolasi, dan kematian. Kita lanjut, Vida. Nah, dari klasifikasi itu, ini tadi sudah saya sebutkan, dari gejala-gejala ringan, sedang, dan berat. Nanti bisa dibaca. Kalau gejala ringan, itu sebaiknya dilakukan dengan isolasi di rumah. Kalau bisa sedang, itu sekarang sudah disediakan ya, cuma belum operasional, adanya di Gejos atau Gelora Joko Samudro, dan di Petrokimia itu adalah rumah sakit darurat COVID yang rencananya akan disiapkan untuk pasien yang dengan gejala sedang. Tapi kalau gejala berat itu harus dilakukan di rumah sakit. Lanjut, Bida. Nah, dari gejala-gejala itu ada dari rumah sakit harus ada menegakkan diagnosa yang harus dari gejala-gejala tadi, sehingga di masyarakat tidak bingung, kok penyakit batuk pilek aja kok sudah dikatakan COVID. Nah, dari diagnosa medis harus ditegakkan, harus adanya penunjang. Apa saja sih penunjangnya? Itu ada pemeriksaan laboratorium, ya, pemeriksaan laboratorium dari periksa darah. Dari pemeriksaan darah itu ada beberapa, contohnya hematologinya, yaitu periksa ALC, Absolute Lymphocyte Count. Jadi ada pemeriksaan ALC. Kalau ALC-nya kurang dari 1.500, itu bisa dikatakan sebagai suspek atau diduga COVID. Atau di NLR, Neutrophil Lymphocyte Ratio. Kalau lebih dari 3,13, juga bisa dikatakan mengarah ke COVID atau suspek, ya, diduga atau diduga COVID. Atau dengan pemeriksaan CRP, CRP-nya lebih dari 10, juga bisa ke arah situ. Kemudian ada serologi atau rapid test. Kalau rapid testnya itu normalnya kan non-reaktif. Nah, kalau ada reaktif, bisa diduga COVID. Nah, sebagai pemeriksaan untuk memastikan COVID apa enggaknya, itu bisa dilakukan pemeriksaan swab atau pemeriksaan molekuler. Nah, dari swab tenggorokan bisa itu dipastikan adanya virus COVID apa atau tidak di dalam tubuh si pasien itu. Dan pemeriksaan penunjang yang lain dengan pemeriksaan fototorak. Fototorak dipastikan adanya gambaran pneumonia atau radang paru-paru. Kemudian ada pemeriksaan penunjang yang lain, yaitu pemeriksaan CT scan di torak atau CT scan di dada. Next, Bunda. Nah, cara penularannya ini tadi sudah saya sebutkan, kontak, droplet dan
airborne juga bisa. Lah, gimana cara pencegahannya? Nah, sebaiknya ya stay at home kalau tidak ada keperluan, tidak keluar rumah. Kecuali kalau ada keperluan, sebaiknya tinggal di rumah. Nah, untuk masyarakat umum apa yang dilakukan? Cuci tangan. Harus sering cuci tangan. Menggunakan sabun dan air mengalir. Atau dengan hand sanitizer. Hand sanitizer dengan kandungan yang paling efektif adalah dengan menggunakan alkohol. Kalau hand sanitizer dengan sabun, dengan air mengalir, yaitu karena sabun bisa merusak dari cangkang virus itu, virus coronanya. Kemudian hindari memegang daerah visel atau daerah muka. Tadi yang sudah saya sebutkan. Hindari memegang daerah muka karena daerah muka merupakan sumber masuknya kuman dan sumber keluarnya kuman dari tubuh, ya. Jadi mata, hidung, mulut itu sebagai tempat masuknya kuman. Jadi kalau mau pegang ya cuci tangan dulu, setelah pegang cuci tangan dulu. Menghindari kontak dengan orang yang menunjukkan gejala. Jadi kalau orang yang ada gejala sebaiknya isolasi mandiri. Kalau gejala ringan sampai berat dan menjaga jarak. Menjaga jarak. Jadi minimal 1 meter. Kemudian hindari bepergian. Jadi tadi stay at home, jaga jarak, cuci tangan, hindari nyentuh muka. Kemudian untuk nakes dan lain-lain, kalau memang diperlukan keluar rumah jangan lupa menggunakan masker. Kemudian karantina kalau ada gejala, karantina mandiri minimal 14 hari sebagai masa inkubasi tadi untuk memastikan memang benar ada gejala COVID atau enggak tadi. Mengkonsumsi vitamin, terutama vitamin C dan vitamin E. Jaga imun, tidak stres, olahraga ringan. Next, Wida. Ini 5 hal penting tadi. Sering cuci tangan, bekerja, belajar di rumah, pakai masker bila keluar tempat umum, jaga jarak, segera mandi. Nah, yang harus selalu diperhatikan jika dari luar rumah dan masuk rumah harus cuci tangan dan segera mandi. Ganti baju yang dari luar sebaiknya tidak segera ganti baju. Next, Wida. Nah, untuk meningkatkan imun, aktivitas menjaga kekebalan tubuh itu sangat penting karena virus itu apa? Virus itu bisa sembuh sendiri, mudah sembuh. Tergantung daya tahan tubuh kita, kuat mana virus dengan daya tahan tubuh kita. Melawan daya tahan tubuh kita untuk melawan keganasan COVID. Jadi penyakit yang disebabkan virus itu sebenarnya bisa sembuh sendiri, asalkan kuat mana virus itu yang menyebabkan kita sakit sama imun kita, daya tahan tubuh kita dalam melawan virus itu. Kalau kuat daya tahan tubuh kita, maka virus itu akan sembuh sendiri. Makanya kita harus bisa menjaga imunitas tubuh kita. Dengan apa? Mengkonsumsi gizi seimbang, tidak merokok, mengkonsumsi vitamin, aktivitas ringan, cukup istirahat, mengendalikan penyakit penyerta, dan jangan stres. Ya, jadi istirahatnya harus cukup. Next.
Nah, saat new normal, apa sih itu new normal? Ya, sekarang kan sudah ditetapkan sebagai new normal. New normal itu adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Jadi, perubahan perilaku. Jadi, perilaku contohnya perilaku yang dianggap new normal, contohnya kalau keluar rumah dulunya kan tidak pakai masker. Lah, untuk new normal ini untuk menghindari COVID, apa sih kalau keluar rumah nggak pakai masker, berarti ada yang kurang di tubuh kita. Biasakan menggunakan masker. Jadi itu sebagai normal baru. Setiap keluar rumah harus menggunakan masker, itu adalah normal baru. Menjaga jarak, itu adalah normal baru. Kemudian yang dulunya setiap ketemu dengan salaman, sekarang tanpa salaman dengan menunduk, itu adalah normal baru. Jadi aktivitas-aktivitas dalam protokol kesehatan merupakan kebiasaan baru. Next, Bida. Sebenarnya persyaratan new normal itu ada beberapa persyaratan. Sudah benarkah kita menetapkan sebagai normal baru apa sesuai yang ditetapkan dengan WHO? Contohnya, pemerintah bisa membuktikan bahwa transmisi virus corona sudah dikendalikan syaratnya. Apakah benar? Saat ini aja, nanti kita lihat trennya penyakit coronavirus yang ada di Indonesia. Jadi pemerintah sudah mengendalikan harusnya. Kemudian yang kedua, rumah sakit atau sistem kesehatan tersedia untuk mengidentifikasi, menguji, mengisolasi, melacak kontak. Ya. Kemudian risiko penularan wabah sudah terkendali terutama di tempat dengan kerentanan tinggi. Sedangkan di Gresik aja sekarang masih zona merah. Rumah sakit masih overload. Masih penuh semuanya di rumah sakit di wilayah Gresik. Kemudian langkah pencegahan di lingkungan kerja seperti menjaga jarak, cuci tangan, etika batuk itu sudah dilaksanakan dengan baik. Mencegah kasus impor virus corona, kemudian menghimbau masyarakat untuk berpartisipasi dan terlibat dalam transisi new normal. Next, kita lanjut. Nah, inilah yang seharusnya new normal kita laksanakan saat kita sudah di kurva, sudah ada di bawah, sudah landai, sudah bisa mengendalikan. Sedangkan puncaknya itu belum kita lalui, sekarang masih tinggi. Kita buktikan. Next, Bida. Nah, kasus di Indonesia, ini saya ambil data update 14 Juli kemarin. Masih sangat-sangat tinggi. Di Indonesia saja, kasus konfirmasi 78.500 sekian. Ya. Yang meninggal 3.710. Ya, masih sangat tinggi dibanding negara lainnya. Next, kita lihat kurvanya, Bunda. Next, ini kasus di Indonesia ya, masih tinggi lah. Kita masih di posisi tinggi, sangat tinggi. Dari bawah, ini tanggal 14 ini masih kasus konfirmasinya masih tinggi, sangat tinggi. Belum puncaknya, belum ada penurunan. Sehingga benarkah kita sudah bisa melaksanakan new normal? Ya. Sedangkan syarat dari WHO kalau kurvanya sudah melandai baru dilaksanakan new normal. Next. Ya. Ini Jawa Timur sebagai juara 1. Ya. Di puncak juara 1 penderita COVID yang terbanyak ya. Ya, sangat-sangat
ngeri sekali kalau kita lihat dari data ini. Di Jawa Timur sudah melebihi dari DKI Jakarta. Next. Nah, sudah siapkah kita memulai? Beberapa negara yang sudah memulai melaksanakan banyak kembali menjadi korban dari virus corona ini. Next. Next, Wida. Nah, untuk new normal di sekolah tentunya kita mengadopsi dari tuntunan di Dinas Pendidikan ya. Sekarang menjadi new normal adalah pendidikan mulai belajar dengan daring dan sebagainya ya, melalui audiovisual seperti itu. Jadi ini mulai dimasukkan menjadi new normal di pendidikan. Next, Bida. Nah, inilah new normal itu, kita harus beradaptasi dengan new normal. Yang dulunya tidak pernah membawa bekal makanan, biasanya beli di warung, anduk, bergerombol. Nah, menjadi kebiasaan adaptasi di new normal, membawa bekal, memakai masker, bawa sajadah sendiri, ya, bawa hand sanitizer. Jadi itu menjadi kebiasaan yang normal untuk membawa bekal, membawa sajadah sendiri, perlengkapan makan, sedia vitamin, itu menjadi kebiasaan di new normal. Next. Jadi ini saya sampaikan untuk guru dan staf, jadi harus prinsip-prinsip tentang prinsip dasar untuk sekolah sehat, mengetahui faktor-faktor terbaru tentang COVID, menjamin pelaksanaan sekolah yang aman, ya, kebersihan, gerakan social distancing tetap dilakukan. Next. Kemudian menetapkan kebijakan jika ada siswa atau staf yang sakit. Jadi kalau ada siswa yang sakit atau staf yang sakit, tentunya di sekolah harus memantau sakitnya apa, dipastikan, kemudian memonitor. Jadi terus kemudian pemisahan antara yang sakit dan yang sehat, kemudian menginformasikan kalau ada yang sakit dan itu diinformasikan. Jadi harus dipastikan sakitnya apa. Kalau memang ada gejala-gejala seperti tadi harus dipastikan. Jadi dipastikan sampai masa inkubasinya lewat. 14 hari masa inkubasinya lewat. Kalau tidak ada gejala lain, mungkin itu bisa dimonitor. Kemudian peningkatan kegiatan berbagi informasi, kemudian menyesuaikan kebijakan sekolah yang tepat. Jadi jadwal kehadirannya juga harus fleksibel, menghindari pemberian reward jika absen full dan sebagainya. Jadi harus ada kebijakan dari sekolah. Next, Bida. Nah, ini tadi monitoring kehadiran. Kehadirannya absennya juga harus tahu penyebabnya ketidakhadiran itu. Memang siswa itu ada sakit atau memang tidak masuk karena apa. Kemudian merencanakan keberlangsungan proses belajar mengajar. Next. Implementasi pendidikan kesehatan, ada integrasi, jadi semua kegiatan dan belajar dengan proses pencegahan dan protokol penyakit. Jadi melaksanakan protokol kesehatan di lingkungan sekolah. Kemudian memperhatikan kebutuhan psikologi dan kesehatan mental. Adanya support pada kelompok yang rentan. Jadi gini, ada support itu kalau memang ada staf atau ada murid yang sakit karena COVID, bukan malah dikucilkan atau ditinggalkan. Jadi
orang yang sakit COVID itu bukan aib, ya. Jadi bukan hanya malah ditinggalkan. Orang yang sakit COVID itu perlu disupport supaya imunnya meningkat. Lah, mereka harus isolasi mandiri, makanya kita harus support kebutuhannya. Kita bantu kebutuhannya sehingga mereka tidak berkeliaran keluar yang malah menimbulkan penularan di lingkungan masyarakat. Seperti itu. Jadi bukan aib. Next, kita lanjut. Untuk orang tua dan komunitas, tentunya kita harus mengikuti update terbaru informasi tentang COVID ini, mengetahui gejala COVID, anak harus dalam keadaan sehat ketika sekolah sehingga dipastikan tidak dapat menularkan ke komunitas yang ada di sekolah. Tahu cara cuci tangan yang benar, redakan stres. Jadi stres itu yang bisa menurunkan imunitas tubuh. Next. Ini saya sampaikan beberapa produk yang bisa untuk membunuh dan atau mengurangi virus yang ada di lingkungan kita. Beberapa produk itu semuanya ini ada di masyarakat yang ada di lingkungan masyarakat, sehingga kita bisa bagaimana kita menggunakannya. Next, beberapa dari ini ada beberapa produk yang ada di masyarakat, contohnya Baikin yang clean, ya, yang isinya sodium hipoklorin. Ya, jadi yang diencerkan menjadi 0,05% bisa untuk desinfektan, untuk ngelap di meja, untuk mengelap di handle pintu, itu sangat efektif sekali ya. Di meja, di permukaan-permukaan atau di lantai, itu sangat efektif sekali. Sehingga menghindari membunuh kuman yang akibat percikan tadi. Next. Ini juga produk benzalkonium klorid yang isinya benzalkonium klorid, juga 0,05% juga bisa sangat efektif untuk membunuh virus corona. Lanjut. Nah, untuk penyemprotan tubuh, desinfeksi, kan beberapa yang menggunakan bilik sterilisasi itu sangat tidak direkomendasikan. Jadi ada ruangan yang disemprotkan, yang untuk nyemprot tubuh, nah itu sangat tidak efektif. Karena apa? Itu menimbulkan aerosol. Dan bahan kimia itu menjadi karsinogenik bagi tubuh kita, ya. Jadi bisa menyebabkan kanker pada tubuh kita. Jadi tidak sangat direkomendasikan. Jadi bahan-bahan tadi itu untuk permukaan benda mati, bukan untuk nyemprot tubuh. Kalau untuk tubuh sebaiknya yang paling bagus adalah mandi, karena sabun bisa merusak cangkang-cangkang dari virus itu tadi. Oke, next. Nah, ini beberapa kunci ya. Tidak cuci tangan, kalau etika kalau batuk dengan lengan bagian dalam, itu saat tidak pakai masker. Tapi sekarang kan sudah harus digunakan masker setiap kita keluar ya. Tidak menyentuh wajah, jaga jarak, dan sebagainya. Lanjut. Next. Dari kesimpulan tadi, penyakit COVID ini adalah nyata, ya, nyata adanya. Saat ini di rumah sakit se-Kabupaten Gresik sudah overload, ya, tidak semuanya sangat penuh. Kasihan mereka-mereka yang tidak dapat kamar. Jadi ini nyata adanya, ya, dan belum ada vaksinnya, ya. Jadi prinsip-prinsip pencegahan sangat penting diaplikasikan. Prinsip pencegahan di new normal, adaptasi dengan tatanan baru. Kebiasaan-kebiasaan baru harus dilaksanakan.
Kemudian persiapkanlah semuanya, disimulasikan sebelum dikerjakan, dan lakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut dan perbaikan. Yang penting adalah disiplin. Demikian Frida yang bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menginspirasi sekali Bu, apa yang sudah dipaparkan jenengan. Semoga anak-anak bisa mengambil langkah yang baik jika saat di luar rumah. Kan soalnya anak-anak sekarang itu tanpa dipikirkan bagaimana dia harus menjaga diri, pengen bermain ya sudah bermain, pulang ke rumah ya tinggal masuk rumah aja, lupa kalau dia harus menjaga dirinya gitu. Karena yang dia bayangkan yang terserang virus itu hanya orang-orang dewasa saja. Soalnya selama ini kan yang dia lihat di sekitarnya hanya orang-orang yang sudah berusia dewasa begitu. Jadi ketika dipaparkan begitu, kebanyakan anak-anak itu sepahamnya begitu. Jadinya kurang. Makanya kami ingin memberikan wawasan kepada anak-anak bahwasanya anak-anak itu harus bisa menjaga diri dari virus yang sudah ada di lingkungan ini. Oke, Ibu. Akan kami buka sesi tanya jawab, nggih? Boleh, silakan. Oke, jadi anak-anak yang ingin bertanya bisa mengacungkan tangannya di partisipan ya. Atau bersuara juga boleh, bisa dinyalakan mikrofonnya. Mohon maaf Ibu, ini anak-anak pada belajar. Oke, yang mau bertanya? Siapa? Sebutkan namanya. Saya, Bu. Oke, atas nama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuri Syariatun Mafiro dari kelompok 2. Saya mau bertanya, mengapa virus COVID-19 membuat seluruh manusia menjadi resah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung dijawab Bu. Oke, monggo Ibu, jadi nanti bisa dilanjut. Baik, silakan untuk Nafira. Virus COVID-19 membuat masyarakat menjadi resah. Karena apa? COVID-19 ini sangat menular dari orang ke orang dan bisa menyerang siapa saja, tidak pandang bulu. Meskipun ada dokter, ada menteri, ada guru, ada orang tua, anak-anak, ibu hamil, itu bisa terserang semua dan itu sangat menular. Ingat tadi cara penularannya lewat kontak, sentuhan, lewat udara, dan bisa juga lewat fekal oral ya, saluran pencernaan juga. Kemudian sangat menular dan gejalanya itu penyakitnya itu sangat drastis, sangat cepat. Kalau pasien itu daya tahan tubuhnya rendah, tidak bisa melawan kuman, itu pasien bisa cepat memburuknya, sehingga makanya banyak yang meninggal. Makanya orang yang kalau kena COVID sangat resah. Jadi kalau orang sakit, misalnya sakit tipes, kan dirinya saja yang sakit. Ya, misalnya satu keluarga yang tipes atau sakit DHF, dirinya saja kan yang sakit DHF karena perantaraan nyamuk. Oh, nyamuknya yang dibunuh, disemprot nyamuknya. Jangan ada genangan yang bisa menimbulkan bintik-bintik nyamuk. Tapi kalau COVID, perantaranya manusia. Lah, masa manusianya yang dibunuh, yang menularkan tadi? Kan bukan seperti itu. Lah, makanya semua yang dapat dari manusia ke manusia membuat orang sangat pesat. Gitu. Begitu Nafira dari kelompok 2. Makasih, Bu. Terima kasih.
Oke. Ada Ayo lagi? coba lagi. Ayo. Buka 3 pertanyaan ya, anak. Saya Bu. Ya, disebutkan namanya. Ya, saya Bu. Dari kelompok 5, Salsabila. Saya mau tanya, apakah virus corona baru bisa tertular melalui gigitan nyamuk? Bisa diulang, Bu Ida? Apakah virus corona bisa tertular melalui gigitan nyamuk? Kan karena darahnya dari orang yang sakit ke orang yang sehat itu, Ibu. Apakah bisa tertular melalui itu? Gitu. Oh, gitu. Oke. Baik. Dari siapa tadi, Bu Ida? Dari siapa? Salsabila, dari kelompok 5. Ibu. Oke. Apakah virus corona bisa ditularkan melalui gigitan nyamuk? Jadi tadi sudah disebutkan Ibu ya, virus corona itu menularnya lewat langsung, kontak langsung, atau dengan melalui udara, percikan melalui udara. Jadi faktornya, perantaranya itu manusia. Kalau nyamuk nggak langsung, nggak ada, ya. Jadi perantaranya langsung dari manusia ke manusia. Jadi bukan melalui perantara nyamuk. Meskipun darahnya orang yang sakit, Udaranya orang yang sakit. Jadi kalau ada orang yang sakit, udaranya itu sudah mengandung kuman, bukan dari nyamuknya. Ya. Mbak Salsabila, sudah nggih? Sudah paham? Sudah paham ya? Oke. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Pertanyaan yang terakhir, yang ketiga. Oke, Ikram. Bisa dinyalakan mikrofonnya, Nak, untuk bertanya. Mas Ikram. Sudah angkat tangan? Ya, Bu. Oke, ayo. Saya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Rahel Novia Warhamni dari kelompok 6. Saya mau bertanya, apa yang menyebabkan imun tubuh turun dan mengapa dihubungkan dengan gejala COVID? Imun turun. Imun turun dan apa, Mbak Rahel? Sudah? Dan mengapa dihubungkan dengan gejala COVID? Oke. Terima kasih Tiara. Kenapa imun orang bisa turun? Memang imun manusia itu bisa tidak stabil, bisa naik dan bisa turun. Banyak penyebabnya, misalnya karena sakit. Mereka sakit itu menyebabkan imun kita turun. Stres, banyak pikiran, sehingga daya tahan tubuh kita juga turun. Atau kurang istirahat, juga bisa turun. Makanya tadi sudah disebutkan Ibu, jaga imunitas, beberapa imunitas. Jadi imun manusia, imun tubuh kita itu tidak stabil, bisa naik, bisa turun. Lah, kenapa dihubungkan dengan COVID? COVID tadi disebabkan oleh apa? Virus coronavirus ya. Kenapa? Karena imun kita turun kalau kumannya masuk, virusnya masuk, sehingga tubuh kita tidak bisa melawan virus tadi, sehingga bisa menimbulkan penyakit virusnya tadi yang dominan, yang menang, sehingga orang tadi masuk ke gejala COVID. Begitu, makanya kita harus bisa menjaga imun tubuh kita. Jadi imun itu antibodi kita, daya tahan tubuh kita. Kalau ada virus, menang mana? Tubuh kita atau virusnya? Kalau tubuh kita, imun kita yang menang, maka itu orang tidak akan menimbulkan gejala COVID. Tapi kalau virus yang menang, maka orang akan timbul gejala COVID. Bisa Tiara? Baik, terima kasih Bu. Sama-sama.
Sekarang Mas Ikram masih mendengar suara Bu Fida, Nak. Mas Ikram ini sepertinya lagi loading. Mas Ikram. Oke. Oke, Mas Ikram mau bertanya? Berapa lama virus corona bisa mati? Gimana Mas Ikram? Virus corona bisa mati. Berapa lama virus corona bisa mati? Gitu Mas Ikram? Ya. Baik. Virus corona bisa mati karena beberapa hal. Ya. Kalau kita pencegahan dengan mekanisme yang baik, cara yang baik, maka virus corona itu bisa mati. Ketahanan virus corona kalau sudah masuk dalam tubuh, tergantung daya tahan tubuh kita, berapa lama kita bisa melawan virus itu. Tapi kalau virus corona yang nempel di udara, Mas mati, Mas. Ini Ibu. TNC. Tapi ini loh dikemut deh, kok ketek tak gak gelem tak anu iki lho gak nelpon Roger. Sebentar. Suaranya Ibu Ibu suaranya bisa dinyalakan, sepertinya kemut itu. Oke, suaranya. oke. Oke lah. Sudah bisa didengar? Oke. Berarti jawaban Akbar belum, Ikram belum ya? Belum didengar tadi? Ya, belum Bu. Ibu kemut tadi suaranya. Oke. Oke. Jadi berapa lama virus corona bisa mati? Kalau sudah ada di tubuh. Loh, mana? Ibu? Bisa didengar ya? Ya sudah Bu, sudah. Ya. Jadi kalau ada di tubuh manusia, itu virus corona bisa mati sesuai dengan ketahanan tubuh kita, antibodi kita melawan virus itu. Ya. Terbukti beberapa pasien yang ada di rumah sakit bisa sampai 1 bulan, 2 bulan yang ada di rumah sakit itu. Jadi sesuai dengan tubuh kita itu membunuh virus yang ada di tubuh kita. Ya. Tetapi kalau ketahanan yang ada di permukaan benda, sesuai tadi misalnya di plastik sampai 3 hari, di kardus bisa 1 hari, di tembaga 3 jam dan seterusnya. Ya, jadi kalau sudah di dalam tubuh manusia sesuai kemampuan tubuh kita melawan virus tadi, membunuhnya. Begitu Ikram? Ya. Oke, paham ya. Jadi ketahanan tubuhnya dinaikkan begitu Bu ya, dengan begitu juga dengan imun. Iya. Oke. Jangan mengkonsumsi Ya, Bu. yang sudah diajarkan sama Ibu. Oke, selanjutnya Mas Birli bisa menyalakan mikrofonnya dan bertanya kepada Ibu.
Saya mau tanya, nama saya Firdaus Brilian Johan dari kelompok 5. Saya mau bertanya, apakah vaksin untuk COVID-19 ini belum ditemukan? Tadi sudah Oke, betul Mas. Betul, vaksin sampai sekarang belum ditemukan. Jadi penelitian masih berlangsung sampai saat ini belum ada informasi adanya vaksin untuk mencegah coronavirus ini. Jadi yang penting kita lakukan adalah kebiasaan-kebiasaan tadi untuk mencegah terjadinya penyakit COVID. tadi sudah dijelaskan sama Ibu ya. Kalau Ya, Ibu, belum ada. makasih. Ya, ya. Mas Billy. Selanjutnya Mas Dimas bisa menyalakan mikrofonnya untuk bertanya. Saya Dimas dari kelompok 4. Apa yang membedakan? Mana Mas Dimas? Bisa diulangi lagi. Ulangi Mas. Apa yang membedakan sakit akibat virus corona dengan sakit flu biasa? Baik. Yang membedakan sakit virus corona dan sakit flu biasa itu dibedakan dari hasil dipastikan dari diagnosa pastinya ya. Jadi kalau ada flu biasa misalnya bisa sampai 3-4 hari sudah sembuh. Karena virus corona ini juga ada yang tidak menimbulkan gejala, termasuk OTG tadi kan tidak ada gejala. Jadi ada diagnosa yang menegakkan dengan penyakit ini. Cara menegakkan yang pasti itu dengan swab atau PCR. Jadi swab di tenggorokan. Itu yang membedakan. Kalau di swab hasil pemeriksaan swab tenggorokan menandakan positif adanya virus, berarti itu penyakit COVID ini. Kalau di swab tidak ada, tetapi dia ada sakit flu dan pilek, berarti itu flu dan pilek biasa. Bisa Mas Dimas? Mas Dimas? Bisa. Terima kasih, Bu. Oke. Ya. Sekarang Mbak Niken. Oke, Mbak Niken bisa menyalakan mikrofonnya, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Ayu Rahmadani dari kelompok 1. Saya mau bertanya, apakah berjemur bisa mencegah masuknya virus ke dalam tubuh? Baik. Berjemur. Baik, Mbak Niken. Berjemur itu kita ambil dari sinar matahari, vitamin D-nya sinar matahari ya, yang bisa mengurai vitamin D ya dari permukaan tubuh kita, sehingga bisa meningkatkan imun kita, ya. Jadi membunuh kuman yang ada di permukaan dan meningkatkan imun kita, sehingga kita bisa terhindar dari virus ini. Begitu Mbak Niken ya. Jadi berjemur antara jam 9, jam 10 itu mengurai vitamin D yang ada di tubuh kita sehingga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita dan membunuh kuman virus yang ada di permukaan tubuh. Jadi kalau Seperti berjemur itu. itu pukul 9 sampai 10 Ibu ya yang efektif ya? Ya, sekitar jam 9, jam 10. Terima kasih, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Untuk sesi tanya jawab berhenti sampai di sini saja. Insya Allah sudah paham ya anak-anak ya. Jadi kalian bisa melindungi diri secara sebaik mungkin. Sering-sering mencuci tangan ketika setelah melakukan aktivitas di luar rumah. Jangan suka bergerombol bersama teman-teman. Meskipun sama anak kecil tuh terlihatnya sama sehat ya Ibu ya. Tapi belum tentu Iya. kondisinya baik semua, begitu Ibu ya? Betul. Jadi kita harus tetap jaga jarak. Gitu, jadi dimaksimalkan tetap di rumah, jangan sampai sering keluar rumah atau apalagi
bermain bersama temannya tanpa menggunakan alat pelindung diri, begitu Ibu nggih? Iya, betul. Alhamdulillahirabbil alamin Ibu, semoga apa yang sudah dipaparkan Ibu bisa menjadi pelajaran penting untuk anak-anak dan anak-anak bisa menerapkan kepada kehidupan sehari-harinya, dan semoga kita semua dijauhkan dari mara bahaya ini, virus ini dijauhkan dari kami semua, dan kami diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bu, terima kasih atas waktunya dan ilmunya Ya, sudah terima diberikan kepada kasih. kami semua. Terima kasih. Oke. Barangkali Ibu bisa melanjutkan aktivitas yang ada di tempat kerja Ibu. Atas kekurangan kami dan peserta yang sudah mengikuti forum ini, kami mohon yang sebesar-besarnya Ibu ya. Oke. Sama-sama, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wis enak. Bukan anak, forum ini ditutup dulu sama Bu Fida ya. Enggak. Jangan lupa setelah ini kita masih ada mengisi Google Form terkait dengan ekstrakurikuler. Jadi nanti ekstra wajib diisi dan ekstra pilihan memilih. Oke. Ya, maksimal 4 ekstra. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.